Assalamualaikum. Oke guys, di video kali ini admin akan membahas alur cerita manhwa baru. Bercerita tentang seorang gamer legendaris yang dipilih oleh AI, Kapten Teknik, dan dia terperangkap di dalam sebuah permainan. Dia juga ditakdirkan untuk menjadi bos terakhir. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Terlihat di malam hari, terdapat sebuah gunung berapi. Gunung berapi itu juga mengeluarkan sebuah lava yang begitu panas dari dalam gunung tersebut. Tiba-tiba saja terdapat sebuah monster yang muncul dari dalam gunung itu. Para archer itu juga sadar kalau ada monster yang muncul dan menyuruh kepada para archer lain untuk mempersiapkan perlengkapan CC. Sebuah serangan dari monster itu pun dilakukan mengarah archer tersebut. Tapi tidak diam saja, archer itu langsung bersiap untuk menembakkan anak panahnya kepada monster tersebut. Dua anak panah pun terlihat sudah dilepaskan dan menuju ke arah monster itu. Orang-orang yang ada di area itu merasa kalau CC tersebut tidak mempan dengan monster. Monster itu seketika mengamuk. Dan lava-lava yang berada di dalam gunung itu juga seketika keluar seperti ledakan. Terlihat juga seseorang yang sudah lemah karena kehabisan energi. Tiba-tiba saja datang seseorang, itu adalah ketua tim dari mereka. Monster itu juga terlihat semakin mengamuk. Ketua itu berkata, tidak ada yang lebih baik dari mengalahkan musuh yang lemah. Ketua pun langsung mengeluarkan pedangnya dari pinggangnya itu. Pedang tersebut juga diayunkan, langsung bersiap untuk menyerang monster tersebut. Monster itu juga tahu kalau orang tersebut mendekatinya. Dengan sangat cepat, ketua pun menyerang monster tersebut dengan pedangnya. Serangannya itu juga mengenai monster tersebut. Orang yang berada di dekat ketua itu pun seketika terkejut. Ia juga berpikir, padahal aku sudah mencoba mengubur bos tersebut menggunakan skill VL, tapi masih tidak mempan juga. Terlihat juga seorang wanita yang sedang menonton pertarungan tersebut di sebuah layar. Ia adalah Les Guild, ketua guild bernama Choi Yojung. Melihat pertarungan itu, Yojung tidak percaya kalau video itu meledak hanya dalam sepekan saja. Yojung merasa kalau ini adalah video terpopuler dari dugaannya. Yojung juga berpikir hidup orang-orang sangat mudah. Tiba-tiba sebuah pesan pun muncul di layar ponsel. Seseorang menanyakan kepada Yojung tentang master itu berada di mana sekarang. Yojung juga tidak tahu tentangnya. Ia juga dibuat frustasi oleh master tersebut karena menghilang. Seseorang itu juga menjawab bahwa gamenya tidak akan sama lagi tanpa ketua kita. Mereka juga menanyakan kepada Yojung apakah ingin mengganti dengan game lain. Terdapat juga sebuah game yang sedang trending akhir-akhir ini. Itu adalah game bernama Astrom. Pembukaan resmi pun baru ke hari 7. Yojung juga sudah mengupload sebuah pengumuman guild untuk memulai game baru. Terlihat status koneksi di layar, tetapi terdapat juga status tidak terkoneksi, yaitu engineer. Wanita itu juga menyadari kalau terdapat sesuatu terhadap ketua mereka. Wanita itu bernama Seo Cherin. Ia adalah guild final boss peringkat ke-6. Terdapat juga seorang wanita lagi. Ia juga berpikir di mana orang yang sudah logging selama 16 jam yang lalu itu, dan terdapat monster juga yang sudah terbunuh. Cherin juga berpikir akhir-akhir ini banyak player yang pingsan karena berlebihan bermain game. Wanita itu bernama
Eon Dakyung, Guild Final Boss, peringkat keempat. Dia juga sadar kalau kenyataannya menjadi peringkat 1 tidak ada bedanya dengan seorang pemimpin guild. Tiba-tiba sebuah pengumuman guild pun muncul di hadapan mereka. Pengumuman itu berisi link pembukaan game baru yang rilis. Guild mereka juga akan berencana membuat guild di game baru bernama Astrom. Terlihat dua orang wanita itu kebingungan. Ia juga berpikir sepertinya guild master mereka akan game baru ini yang bernama Astrom. Scene pun berpindah di sebuah bangunan pengembang Astrom IG Soft. Terdapat seseorang yang sedang memainkan game Astrom tersebut. Ia adalah seorang ketua guild dari pertarungan sebelumnya. Seorang pengawas game itu pun sadar kalau ia belum bangun juga. Sepertinya juga orang itu berada di ruangan lain. Orang lain sudah terbangun seminggu yang lalu, tapi orang tersebut tidak bangun sama sekali sampai saat ini. Pengawas game itu juga segera ingin membuat permintaan genting untuk hal itu dan menyuruh kepada wanita itu kalau dia belum bangun juga dalam kurun waktu 10 menit segera melapor padanya. Pengawas itu sadar kalau tidak ada masalah di dalam gamenya itu, bahwa terdapat sebuah AI yang mengembangkannya, jadi pengawas tersebut tidak memiliki akses untuk itu. Kalau Cheo juga melihat ini, ia akan memaki-maki mereka. Terlihat di ruang konferensi, mereka sedang berbicara kepada Cheo bahwa mereka juga menjadikan dia satu di antara 100 beta tester dari seluruh negara, tapi dia sampai saat ini masih belum bangun juga. Pengawas itu juga berpikir bahwa ia sedang berada di sistem AI. Dengan hal itu pun, Cheo merasa sangat kecewa dan sangat merasa bersalah. Cheo juga menanyakan tentang kondisi dia yang belum terbangun dari tidurnya itu. Pengawas itu menjawab dan berkata bahwa hasilnya sama saja seperti sebelumnya. Dengan hal itu pun, pengawas akan berpindah dengan ke tes terakhir. Tapi Cheo itu menjawab, bagaimana kalau ada masalah dalam tes terakhir ini? Dengan yang dikatakan Cheo itu pun, pengawas tersebut juga kebingungan. Scene pun berpindah, terdapat sebuah hewan-hewan liar di dalam hutan itu. Dan terdapat juga seorang ketua tim dengan pedangnya. Ketua tim juga sadar kalau tidak ada yang login seharian ini. Seminggu sebelumnya pun, para tim itu terlihat bertarung dengan monster. Mereka juga mengeluarkan energi-energinya untuk mengalahkan monster tersebut. Ketua tim pun kebingungan dengan saat ini karena apa yang ia harus lakukan. Kalau ada apapun, harusnya Game Master akan memberitahu. Tiba-tiba saja, sebuah monster pun muncul di hadapan ketua tim itu. Dengan sangat cepat, ketua tim tersebut langsung menghindari serangan yang dilakukan oleh monster tersebut. Ketua tim pun bersiap untuk melakukan pertarungan dengan monster itu. Seketika pedangnya itu bercahaya sangat terang. Sebuah kumpulan asap pun menyelimuti seorang ketua tim. Tiba-tiba saja, ketua itu menghilang sekejap mata. Monster itu pun merasa heran karena orang yang di hadapan itu menghilang begitu saja. Monster tersebut berpikir, mungkin aku sekuat itu sampai orang itu menghilang tanpa jejak. Terlihat ketua tim yang sedang melakukan ayunan dengan pedangnya itu. Orang-orang yang ada di sekitarnya pun keheranan dengan ketua tim tersebut karena dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya begitu saja. Ketua itu berkata, ini sudah beta ke-13, bagaimana bisa masih ada tutorial lain? Terlihat terdapat gedung-gedung yang sangat besar di kota. Tiba-tiba
seorang wanita pun datang menghampiri ketua. Ia juga bertanya kepada ketua, apakah kau juga seorang pelayar? Dengan itu, wanita tersebut bisa melihat perbedaan antara pelayar dan NPC. Dengan hal itu pun, ketua merasa sangat terkejut. Tiba-tiba, sebuah pengumuman pun muncul. Pengumuman itu juga mengatakan bahwa pelayar yang sedang berbicara kepada ketua. Ketua juga bisa memilih untuk membalas. Karena ini juga kontak pertama dengan wanita tersebut. Tidak ada info lanjut tentang pelayar itu. Tiba-tiba saja, ketua tersebut merasa kalau ia tidak bisa menggunakan suaranya. Dengan hal itu, merasa sangat panik. Ketua tersebut juga terdapat 2 pertanyaan yang ia bisa pilih. Ketua juga sadar kalau ketua sudah pernah melihat hal ini tapi entah di mana. Ketua tersebut pun menanyakan kepada wanita tersebut, bagaimana bisa wanita itu menemukan tempat seperti ini. Dengan hal itu, wanita tersebut sadar juga kalau ketua adalah seorang NPC. Dengan hal tersebut pun, ketua tim merasa sangat heran karena ia bisa mengetahui. Scene pun berpindah, terdapat seorang pengawas yang sedang bersiap untuk melakukan tes terakhir. Pengawas itu juga terlihat sedang memegang sebuah flash disk yang berisi sebuah sistem reboot di dalamnya itu. Flash disk tersebut pun langsung dicolokkan kepada komputer tersebut. Terlihat juga terdapat sebuah status di dalam sebuah layar. Pengawas itu juga sadar kalau tidak ada masalah dengan kesehatan orang itu. Tapi pengawas itu juga berpikir kalau dia melanjutkannya, orang itu akan mati. Terlihat pengawas itu berkeringat dingin karena ia sangat takut sekali menekan tombol enter tersebut. Tiba-tiba saja cahaya berwarna merah pun muncul. Pengawas itu pun sangat kebingungan. Scene pun berpindah, terlihat orang yang sedang melakukan pertarungan dengan monster di sebuah hutan. Para orang-orang itu juga melakukan sebuah serangan kepada monster itu. Mereka satu persatu melakukan penebasan kepada monster tersebut. Tiba-tiba saja, ketua tim pun memanggil orang-orang itu. Mereka masih saja sibuk dengan pertarungannya. Dan orang-orang itu pun meminta maaf kepada ketua tim. Ketua tim berkata, kenapa aku bisa terjerat dengan orang-orang bodoh ini? Tiba-tiba saja, seorang wanita pun muncul dan menanyakan, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Wanita itu menjawab bahwa dia hanya sedang menjelajah tempat itu dan menanyakan sudah berapa lama di tempat seperti ini. Tiba-tiba saja terdapat sebuah notif bahwa jendela percakapan sudah dibuka dan terdapat sebuah 2 jawaban untuk melanjutkan percakapan dengan wanita tersebut. Dan ketua tim tersebut menjawab kalau ia juga belum lama ada di tempat seperti ini. Mengapa dia juga mencari orang lain? Bahwa ia ingin sekali tahu tentang tempat ini dan membantu para orang-orang desa juga. Ketua tim pun sudah menemukan informasi pelayar. Level kedekatannya pun bertambah 1 dan misi pun dapat diberikan sesuai percakapan pelayar. Ketua tim itu sangat senang karena ada sebuah misi. Scene pun berpindah, sebuah flash disk terdapat kerusakan di dalamnya itu dan akses tidak wajar sedang terdeteksi. Seketika ketua tim itu merasa kesakitan karena efek dari flash disk tersebut. Tiba-tiba saja sebuah peringatan di layar monitor tersebut muncul. Pengawas itu juga berpikir, mungkinkah orang yang berada di dalam game itu mati? Pengawas tersebut juga merasa sangat bersalah karena apa yang sudah ia lakukan dengan orang itu. Tiba-tiba saja orang itu terbangun dan berada di belakang pengawas tersebut. Dengan hal itu, pengawas tersebut merasa sangat terkejut. Orang itu seketika push up, tapi ia masih di dalam sebuah game. Pengawas hanya bisa terdiam dan kebingungan apa yang dia lakukan. Dengan kejadian itu, pengawas pun memanggil temannya itu. Ia berkata, ia mati sedang melakukan push up
Dengan perkataan tersebut, temannya itu tidak percaya. Scene pun berpindah di rumah ketua tim. Dan terdapat Yeojung juga di sana. Yeojung hanya mempunyai tempat ini yang tersisa, yaitu tempat ketua tim. Yeojung pun berpikir, ketua tim apakah dia akan kembali. Tiba-tiba saja telepon Yeojung pun berbunyi. Terdapat sebuah pesan dari perusahaan Astro. Ia mengirim pesan untuk tidak khawatir dengan ketua timnya. Dia juga akan kembali. Yeojung pun seketika kaget dengan ketua timnya tersebut. Karena ketua tim terlihat sedang melakukan push up. Dengan melihat video itu, Yeojung merasa kalau ketua tim masih hidup sampai sekarang. Ketua tim juga penasaran dengan gamenya ini, apakah baik-baik saja, dan sadar juga terdapat sebuah listrik di tubuh sebelumnya. Ketua tim merasa terkejut karena ada sesuatu hal yang terjadi. Benar saja, sebuah peringatan pun muncul bahwa akses internal ke sistem sedang terdeteksi. Sistemnya juga akan memblokir semua akses internalnya. Tiba-tiba saja mengaktifkan mode operasi darurat. Sedikit stimulasi juga akan diterapkan kepada player. Dengan hal itu, ketua tim pun merasa kalau ada akan sesuatu yang terjadi padanya. Tiba-tiba saja, ketua tim pun merasa ia seperti potong tubuhnya dan menyuruh untuk mematikan benda ini. Ketua tim juga terlihat berpindah ke dimensi lain. Tiba-tiba saja, ketua tim mendarat di sebuah kota. Ia merasa terkejut karena dia seketika berpindah begitu saja dari dimensi lain. Tiba-tiba saja di depannya itu terdapat sebuah kotak emas yang tiba-tiba saja muncul. Ketua tim berpikir juga ini mungkin adalah hadiah tutorial. Dan bahwa yang ketua itu katakan benar, terdapat sebuah pedang dan perlengkapan lainnya di dalam kotak itu. Ketua tim juga sudah berpengalaman bertahun-tahun dalam RPG, jadi ini akan lebih mudah. Sebuah pesan pun muncul berisi ucapan kepada ketua tim. Dan di kertas itu juga terdapat sebuah misi di dalamnya dan ketua tim harus menyelesaikan. Dengan pesan itu, merasa kalau ia ingat akan sesuatu, tapi dengan hal itu, ia bukan saatnya untuk membaca. Ketua tim juga merasa kesakitan karena hanya game saja dan berpikir bagaimana mematikan game ini terlebih dahulu. Dan ketua tim pun berteriak dan berkata, "Logout," dengan sangat kencang. Mungkin saja itu untuk mematikan game ini. Tapi tidak terjadi apapun dalam dirinya itu. Tapi dengan hal itu, ketua tim tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan mencobanya lagi. Dan ia pun berkata logout lagi dengan menggunakan gerakan tangannya. Tiba-tiba saja ketua tim tersebut tertampar oleh sebuah palu di wajahnya. Terdapat seseorang yang menggunakan senjata palu dan terlihat ketua tim terpental. Dia juga berkata ingin menghajar NPC tersebut dengan senjatanya. Tiba-tiba pesan pun muncul untuk ketua tim. Pesan tersebut juga berisi sebuah informasi kalau ketua tim mendapatkan sebuah damage dari serangan The Best Among Sengsu. Ketua tim juga bisa membuat achievement. Dengan hal itu, ketua tim merasa sangat senang dan tersenyum. Tiba-tiba saja sebuah serangan pun diluncurkan oleh orang tersebut kepada ketua tim. Dan merasa kalau serangannya itu mengenainya. Tapi dengan sangat cepat, ketua tim langsung menghindari serangan tersebut dengan sangat cepat. Ketua tim juga merasa tidak tahu kalau orang itu muncul dari mana dan mengira ketua tim adalah NPC. Ia salah besar. Orang itu tiba-tiba merasa kalau yang dihadapinya itu sepertinya player.
Dengan hal itu, orang tersebut juga tidak memperdulikannya dan akan menyerangnya lagi. Tetapi, ketua tim terlihat langsung menyerang duluan dengan pedangnya yang sangat cepat. Orang itu juga merasa kalau musuhnya itu sangat cepat. Dengan cepat, ketua tim pun terlihat berada di hadapannya sambil memegang pedangnya itu yang sangat tajam. Tapi tidak mau kalah, orang itu pun menangkis serangan ketua tim tersebut. Ketua tim berkata, "Aku akan membunuhmu karena aku sedang bad mood." Dengan itu, orang tersebut juga langsung menyerang balik kepada ketua tim dengan senjatanya. Mereka pun saling beradu kekuatan dengan senjatanya tersebut. Saat orang itu lengah, ketua tim langsung menyerang dari berbagai arah dan serangannya tersebut pun mengenainya. Ketua tim tersebut juga mengatakan bahwa jika ini bukan game pun, maka dia juga pasti akan tamat. Ketua tim langsung menebas orang tersebut. Terlihat orang itu merasa kesakitan karena serangannya tersebut. Pertarungan pun berakhir dan pemenangnya seorang ketua tim. Ketua tim berkata, "Astaga, kontrolku sangat baik." Sebuah pesan pun muncul bahwa itu berisi keterangan ketua tim yang sudah mengelak dan memblokir semua serangan player tanpa mendapatkan damage apapun, dan achievement pun diberikan kepada ketua tim. Terlihat sebuah status hukuman pun diberikan karena membunuh player. Dengan hal tersebut, ketua tim pun merasa kebingungan karena persyaratan tersebut tidak ada kalau soal hukuman. Scene pun berpindah 10 hari setelah menghilangnya ketua tim. Astrom pun dibuka secara resmi. Terlihat di ruangan server terdapat karyawan yang sedang sibuk karena sudah banyak orang yang sudah mendownload game tersebut dan untuk menyuruh mengatur servernya terlebih dahulu. Tiba-tiba seorang pun berlari sangat tergesa-gesa bahwa pemberitahuan untuk game resmi tersebut sudah keluar. Dan orang itu pun memberikan sebuah kertas yang berisi hasilnya itu. Orang tersebut juga merasa sangat ketakutan dan menanyakan dengan isi itu, apakah tidak ada masalah. Server tersebut pun langsung dibuka secara umum. Terlihat juga ketua tim yang sedang melatih dua anggotanya itu dan menyuruh untuk menaikkan pedangnya lebih tinggi lagi. Mereka juga terlihat sangat senang sekali dengan latihannya itu. Ketua tim pun masih berpikir untuk bisa keluar dari game tersebut ataupun area sekitarnya. Anggotanya tersebut juga menanyakan kepada ketua tim, apakah ini akan meningkatkan kekuatan kami. Dengan hal itu pun, ketua tim menjawab bahwa lebih keren untuk menjadi kuat. Dengan perkataan ketua tim tersebut, mereka merasa kebingungan. Tiba-tiba saja, mereka paham yang ketua tim maksud. Dengan hal itu, ketua tim merasa sangat lelah dan menganggap semua tidak terjadi apa-apa. Dengan hal itu, ketua tim merasa sangat senang juga karena mereka juga sudah mengerti apa yang ketua tim itu bicara. Dan tiba-tiba saja, ketua tim menyuruh untuk menghentikan latihannya tersebut. Di tangan ketua tim tersebut menggendong sebuah helm baja. Dan helm baja itu juga dipakai untuk anggotanya. Ketua tim juga tidak ada pilihan lagi. Dan akan melakukan sebuah misi dengan anggotanya. Sebuah pesan pun muncul dan itu adalah sebuah misi yang mereka lakukan. Sesuatu pun terjadi dan ketua tim menyuruh anggotanya untuk tidak mengeceknya dan ketua tim saja yang akan mengeceknya sendiri. Dengan hal itu, anggotanya merasa sangat keren terhadap ketua tim karena melakukan pekerjaan kotor itu sendirian. Ketua tim pun melihat peta untuk menemukan misinya.
bahwa ia juga berpikir harusnya berada di tempat ini. Dan ketua tim langsung memotong-motong rumput itu untuk menemukan sesuatu. Mungkin saja mereka menyembunyikannya di balik semak-semak. Dengan hal tersebut, ketua tim merasa juga kalau yang dilakukannya itu akan mendengar anggotanya. Pesan pun muncul, konfigurasi status window untuk menyesuaikan situasi. Ini adalah kondisi yang langka. Ketua tim juga bisa mengabaikan dan fokus saja terhadap questnya. Seorang anggota pun juga menanyakan tentang kue mob. Kue mob adalah quest yang harus diselesaikan. Tapi anggota itu tidak menemukannya. Terlihat ketua tim yang hanya diam saja karena menggunakan mode senyap. Salah satu anggotanya lagi pun terlihat sedang menebas monster-monster yang ada di dekatnya. Dengan hal itu, ketua tim merasa sangat terganggu karena suaranya itu. Dan anggotanya itu terus menanyakan. Pesan chat pun muncul bahwa terdapat sebuah percakapan untuk menjawab. Dan untuk percakapan masa depan, maka seleksi chat akan diubah menjadi quick mode. Ketua tim langsung menjawab dan berkata, kalau itu monster, kau akan menemukannya di dalam Red Cave Dungeon. Ketua tim juga akan memberikan sebuah reward kepada anggotanya kalau ia menemukan lokasi Red Cave Dragon. Pesan informasi pun muncul, tertulis cari dungeon yang dipenuhi dengan Giant Red yang mengganggu farmer kerajaan dan ada sesuatu yang kuat di dalam tempat itu. Detail quest juga tidak bisa diberikan dengan keakraban yang kecil dan reward tidak bisa dikonfirmasi dengan pasti. Anggotanya itu juga sadar terdapat sebuah quest dan menyuruh kepada ketua tim untuk memberikan quest itu kepadanya. Anggota itu juga sampai mengemis untuk memberikan quest kepadanya. Dan terdapat wajah yang begitu menyeramkan dari anggotanya itu. Dengan hal tersebut, ketua tim merasa itu sangat menjijikan. Dan ketua tim langsung memberikan quest itu kepada anggotanya dan menyerahkan semua kepadanya. Ketua tim merasa kebingungan. Sebenarnya, apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana juga caraku untuk memberikan reward quest? Dengan hal itu, ketua tim tidak diam saja. Ia juga akan mencari sesuatu. Scene pun berpindah, terlihat di sebuah kota. Dan terdapat Yojung dan dua temannya itu. Dakyung merasa kalau ini sebabnya yang lain pindah ke game Astro. Yojung pun menyuruh kepada timnya itu untuk mendaftarkan guild sebelum mereka kehilangan nama. Tapi Cairan berbicara terus-menerus kepada Yojung. Tiba-tiba Yojung pun menaruh muka seram kepada Cairin karena sangat kesal mendengar hal itu. Cairin pun merasa takut karena tatapan dari Yojung. Terlihat seseorang pun mengawasi ketiga wanita tersebut. Scene pun berpindah lagi. Terlihat ketua tim dan anggotanya sedang menggali sesuatu. Mereka juga sedang mencari sarang atau gua tikus itu. Tiba-tiba anggota tersebut muncul di balik semak-semak dan berkata, sudah kuduga pasti disembunyikan di dalam goa, karena itu namanya Red Cave. Dengan hal itu, ketua tim pun merasa terkejut. Anggota tersebut merasa kalau ketua tim salah dengan menemukan sarang tikusnya. Dan anggota itu menunjukkan ke atas bahwa itu adalah sarang tikusnya di atas pohon. Quest pun selesai karena mereka telah menemukan sarang tikusnya. Waktu yang diperlukan untuk menemukan itu sekitar 1 jam. Dan terlihat sebuah 3 pilihan dalam pesan tersebut. Dengan hal itu, ketua tim merasa kebingungan untuk memilihnya. Dan ketua tim pun langsung memilih nomor 1 karena anggotanya. Ketua tim pun berterima kasih kepada anggota tersebut karena kerja kerasnya. Dan sebagai member White Bear, ketua tim sangat berterima kasih.
Level pun naik seketika, dan ketua tim menyuruh untuk pergi ke quest selanjutnya. Dengan hal itu, anggota tersebut merasa sangat senang. Ia juga sangat suka sekali dengan quest. Terlihat mereka sambil bernyanyi karena senangnya. Tapi ketua tim juga harus menyelesaikan sarang tikus terlebih dahulu. Tiba-tiba suara pun muncul dan ketua tim menyuruh kepada anggotanya untuk bersiap melawan para tikus dan jangan biarkan satupun tikus hidup. Mereka langsung menebas semak-semak dengan pedangnya. Terlihat tikus itu muncul dari atas pohon dan menuju ke arah ketua tim. Bahwa setelah quest tersebut selesai, tikus itu juga akan mulai muncul untuk menyerang. Mereka juga menyuruh untuk berburu dan fokus pada pohon kecilnya. Ketua tim juga merasa kalau ada tikus yang lainnya dan ketua tim heran mengapa ia menyerangnya, apa yang mereka inginkan. Ketua tim langsung melompat ke arah pohon tersebut. Dan terlihat pohon itu ditendang dengan sangat keras oleh ketua tim. Dengan hal itu, mungkin saja tikus-tikus tersebut akan keluar dari sarangnya. Ketua tim menunggu apa yang terjadi setelah menendang pohon tersebut. Mungkin saja tikus itu akan menyerangnya. Scene pun berpindah, terlihat Hyojung yang berada di guild office. Di chapter pertama, nama guild di game sebelumnya adalah Last Guild, dan sekarang namanya menjadi End Guild. Bahwa nama guild mereka adalah End Guild. Dengan hal itu pun, orang guild office mengatakan sudah ada yang menggunakan nama tersebut. Seketika Hyojung pun terkaget. Dan Hyojung pun marah karena memakai nama guild mereka. Dan orang itu menyuruh untuk mengatakan siapa orang yang sudah memakai nama tersebut. Orang tersebut bernama Sungso. Ia juga memakai guild Hyojung. Penyerangan ketua tim tersebut pun berlanjut. Tiba-tiba saja serangan pun muncul dari atas pohon mengarah ketua tim. Tapi dengan sangat sigap, ketua tim langsung menahannya dengan pedangnya tersebut. Tiba-tiba semak-semak pohon tersebut bergerak seperti ada sesuatu. Benar saja, terdapat sesuatu terbang dari semak tersebut. Dan ketua tim merasa sangat senang karena ia keluar juga dari tempat persembunyiannya. Itu adalah seekor tikus, tapi mereka juga merasa kalau tikus tersebut sangat imut. Ketua tim juga harus membelahnya menjadi dua tikus itu. Sebuah pesan pun muncul bahwa misi tersembunyi muncul. Terdapat misi ketiga, recruitment. Pengungkapan telah dipenuhi untuk membuat misi. Dengan hal tersebut, ketua tim kebingungan bahwa ada misi ketiga. Sebuah ucapan pun juga diberikan kepada ketua tim. Sebuah pesan yang ada di dalamnya berisi sebuah misi yang harus dilakukan oleh ketua tim. Dengan hal itu, ia merasa sangat heran. Tikus itu pun terlihat ingin menyerang ketua tim, dan pesan juga muncul bahwa pesan tersebut ketua tim harus menjinakkan tikus itu dengan cara apapun. Ketua tim merasa kalau tikus itu sangat menyebalkan dan terlihat ingin menyerang tikus itu. Sebuah bendera pun dikibarkan oleh tikus tersebut. Terlihat para tikus itu menyerah karena serangan dari ketua tim dan anggotanya. Anggota tersebut merasa sangat kelelahan karena menghadapi para tikus tersebut. Mereka pun terlihat sangat senang dan bersalaman karena telah mengalahkan tikus tersebut. Terlihat ketua tim yang sedang melakukan perlawanan terhadap bos tikus tersebut. Bos tikus itu juga merasa sangat marah. Terlihat juga ketua tim memegang sebuah ramuan di tangannya itu. Dengan ramuan itu, bos tikus itu seketika berkurang darahnya. Tapi bos tikus itu juga bisa meregen
darahnya tersebut dengan sangat cepat. Ketua tim juga menyuruh kepada bos tikus itu untuk menyerang lagi. Cukup sampai di sini dulu videonya. Next video admin bakal lanjutin ceritanya. Jangan lupa subscribe agar admin tetap semangat uploadnya. Assalamualaikum.